saudara sekalian, Shalom. Shalom. Mari kita mulai doa malam kita saat malam hari ini. Kita percaya seberapa banyak kita yang datang saat malam hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kita tetap bersyukur bahwa kita punya Bapa yang baik, Bapa yang selalu tinggal dekat dengan kita. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian. Penyertaan-Mu sepanjang hari ini, untuk pimpinan-Mu sepanjang hari ini, kami boleh ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan acara hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Untuk setiap kami yang ada Bapa, kiranya Engkau mau memimpin kami mau membuka hati kami mau menyiapkan hati kami lebih dan lebih lagi, untuk kami mengerti Engkau lebih dan lebih lagi Bapa. Kami serahkan untuk saudara-saudara kami yang lain yang mungkin masih dalam perjalanan. Kami yakin Kau sertai mereka sampai di tempat ini dengan keselamatan, tak kurang sesuatu apapun. Bapa, kami
mau lebih untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Karena Kau beracara di dalam doa malam saat malam hari ini Tuhan. Kami percaya pimpinan-Mu luar biasa untuk setiap kami. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
tempat ini Tuhan, bukan di tempat yang lain. Kami bersyukur Tuhan, biar pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur Bapa malam hari ini, biarlah Tuhan Kau melayakan setiap hati kami. Biar setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, boleh Tuhan dengar dan Tuhan jawab menurut waktu dan kehendak Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kami menyerahkan gereja kami, GBP Sawahan, kiranya Tuhan Kau memberkati gereja ini. Gereja ini boleh berdiri tegak, semua karena anugerah Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Tuhan yang memulai dan Tuhan yang akan senantiasa menyertai. Biarlah Tuhan gereja ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang, terlebih Tuhan di kota Surabaya. Tuhan Kau memberkati tim gembala kami yang ada di tempat ini, Bapak Yonatan dan juga Ibu Lindawati Kodarsono. Tuhan kiranya Tuhan memberkati dengan penuh kebijaksanaan daripada Tuhan, urapan daripada Roh Kudus. Biar setiap apa yang ditugaskan oleh Tuhan, semuanya Tuhan boleh berasal dan menjadi kehendak Tuhan saja. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan juga Tuhan khususnya untuk doa malam Mandarin ini. Tuhan, kami menyerahkan pemimpin Mandarin, kiranya Tuhan Kau memberkati Ibu Julien dan juga Bapak David Liu. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini Tuhan dengan penuh urapan daripada Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan. Biarlah setiap Tuhan apa yang dipimpinnya, apa yang dikembalakannya bukan semata-mata karena kekuatan sendiri, melainkan oleh kehendak Tuhan. Tuhan Kau memberkati setiap jemaat Tuhan Mandarin yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati satu persatu, apapun pergumulannya dan persoalan yang dialami oleh jemaat Tuhan, jemaat Mandarin. Kiranya Tuhan Kau yang akan menolong secara langsung Tuhan. Tuhan Yesus Kau akan yang memberkati secara langsung Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan nyata bagi setiap jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati juga setiap para pengurus yang ada. Biarlah mereka Tuhan boleh bergandengan tangan untuk melayani Tuhan, melayani jemaat dan melayani Tuhan di tempat ini, khususnya di ibadah Mandarin Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus Kau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan di ibadah Mandarin, mulai dari pelayanan praise and worship dan juga multimedia, asyir kolektan, dan juga pemerhati dan pendoa. Kiranya Tuhan Kau tolong satu persatu apapun yang menjadi pelayanan kami, bagian kami Tuhan, semuanya tidak sia-sia Tuhan, semuanya Tuhan perhitungkan. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus Kau memberkati juga sel kelompok, family cell, Hero Generation. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang menjadi kegiatan di dalamnya. Kami mau belajar Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih lagi, belajar melakukan firman Tuhan, dan biarlah menghidupi firman itu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, Kau memberkati juga setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan di ibadah Mandarin. Kiranya Tuhan Kau memberkati semuanya. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat persiapan Paskah. Kiranya Tuhan apa yang sudah Tuhan tentukan, panitia-panitia di dalamnya, Tuhan Yesus kami boleh bergandeng tangan untuk melayani Tuhan bersama-sama untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu memberkati setiap ibadah Mandarin pada malam hari ini. Dan biarlah Tuhan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami bersyukur Kau memberkati setiap kami yang hadir pada hari ini. Bukan hanya sekedar rutinitas yang kami lakukan, tetapi suatu kerinduan di dalam hati kami, di mana kami rindu lebih lagi Tuhan untuk mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Biarlah di dalam doa malam Mandarin pada malam hari ini Tuhan, Engkau memberkati setiap para pendoa yang hadir, sekalipun di luar hujan Tuhan, tidak menutup kemungkinan dan alasan bagi kami untuk tidak datang. Semua karena Roh Kudus yang membawa kami di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur
Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu. Tuhan, biarlah apa yang menjadi pesan yang akan Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu, biarlah bukan semata-mata dari mulut dan lidah perkataan hamba-Mu, semuanya boleh berasal dari hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan, dan Kau juga mengurapi setiap kami yang mendengar. Biar firman itu tidak lalu begitu saja, kami boleh mendengar dan menanam di dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguasai setiap ruangan di tempat ini dan menguasai ruangan hati kami. Terpuji nama-Mu Bapa, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya hanya sedikit aja pengumuman bahwa besok hari Minggu itu selesai ibadah Mandarin akan dilakukan latihan kur untuk persiapan ibadah Paskah. Yang latihan juga bukan cuma kur, juga anggota praise and worship juga mau berlatih bersama-sama. Ya, saya ingatkan jangan ada anggota yang tidak hadir untuk berlatih, karena saya lihat malam ini banyak yang tidak hadir. Ya, puji Tuhan, malam hari ini kita akan dilayani pemberitaan firman Tuhan oleh Pendeta Juanda. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Gembala. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ada sukacita? Amin. Coba lihat senyumnya dong. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Amin. Mana mesemnya? Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari ini saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian tempat ini setelah sekian purnama tidak menginjakkan kaki di GBPS Sawahan. Kenapa saudara? Dulu saya pernah di sini karena mama saya ibadah di gereja ini. Kemudian pernah juga di sini mengajar di STAS maupun di SES. Dan hari ini saya lihat gedungnya luar biasa, ada pembaruan di sana sini. Tetaplah berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Amin. Pastikan anak cucu kita bisa menikmati keindahan ibadah, bisa mengerti tentang bagaimana gereja ini awal didirikan dan sampai hari ini tetap eksis seperti ini. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tahu sudah melewati sekian waktu sehingga sudah di bulan Maret, sudah bulan ketiga. Rupa-rupanya tahun 2025 tidak berbeda dengan tahun 2024 kan? Tidak berbeda dengan tahun 2023 kan? Jadi kalau 2023 ada perang, 2024 ada perang, jangan khawatir, 2025 tetap akan ada. Karena dunia ya memang seperti ini. Maka itu jangan terlalu memikirkan perkara-perkara yang fana. Kita seringkali menjadi ketakutan, menjadi gelisah. Baru-baru ini ada yang berkata Indonesia gelap. Lalu anehnya orang di gereja juga bilang Indonesia gelap. Lah katanya kamu anak terang, katanya punya Yesus. Lah kalau memang kita punya Yesus yang adalah terang, kita yang menerangi yang gelap. Tapi kenapa kok ikut-ikutan? Karena kita tidak terlalu percaya dengan firman Tuhan. Kita kadang-kadang digembalakan oleh media sosial. Jadi saudara kalau suka mengikuti video-video di media sosial, itu yang akan mengatur cara berpikir kita. Itu yang akan mengatur perbuatan kita setiap hari. Kita tidak rasa loh. Contoh, dulu saudara tahu makan nasi, kita suka makan seberapa, tidak ada persoalan. Sekarang saudara tahu setelah ada di media sosial, harus begini, harus begitu, seperti ini, seperti itu. Kita kemudian mulai berhati-hati. Atau
Dulu makan telur, kemudian katanya nanti bisa bisulan. Kemudian sekarang silakan makan, tidak ada masalah. Ada yang berkata jangan makan kuningnya, jangan makan putihnya. Jadi saudara tahu, media sosial itu menawarkan banyak hal karena mereka sedang jualan. Kalau kita mengikutinya dan kita menikmatinya, jualannya laku. Hari ini susah loh, tahu mana yang benar, mana yang enggak. Zaman COVID itu loh, saudara tahu, kadang-kadang saya lihat pendeta itu lebih pinter cerita obat COVID daripada Alkitab. Kadang-kadang kau nggak percaya, kamu nggak percaya ya? Ini pasti manjur ini. Tuhan yang bicara sama saya. Nah saudara, kenapa tidak bicarakan tentang firman Tuhan? Kenapa ikut-ikutan menjadi ahlinya di dalam dunia obat-obatan? Itu sebabnya saudara, hari ini saya rindu sekali setiap yang hadir pastikan diberkati oleh firman Tuhan. Yang mau diberkati, amin. Puji Tuhan. Nah sudah dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Satu ayat aja ya. Satu ayat aja bisa lupa, apalagi dua ya. Dua ayat tambah nggak jelas, apalagi tiga ya. Nah kita lihat satu ayat dari 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-13. Silakan Bapak Ibu bisa membuka. Kalau bawa Alkitab cetak silakan. Kalau bawa Alkitab elektronik juga puji Tuhan. Kalau nggak bawa apa-apa berarti saudara pandai menghafal. Karena apa? Karena engkau merasa maha tahu, atau karena sudah setia pelayanan sampai tidak tahu apa yang dia tahu. Wah itu mengerikan sekali. Makanya ada orang khotbahnya bagus, selingkuhnya lancar juga kan. Ada orang yang pelayanannya hebat, anak muda, tapi suka nyontek di kampusnya, di sekolahnya. Jadi dia pikir kalau sudah pelayanan bisa melakukan segala-galanya. Nah itu sebabnya saudara, belajar tetap setia dengan firman Tuhan. Amin. Nah kita akan baca sama-sama ya. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang di belakang aman Pak? Puji Tuhan. Kalau sudah ketemu saya undang saudara bangkit berdiri ya, biar emosi sama saya. Orang emosi itu batal nggak jadi ngantuk ya. Oke, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak lebih kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Silakan duduk. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara tetangganya tadi. Simpanlah baik-baik ayat-ayat itu. Menurut kisah kehidupan manusia, biasanya ayat-ayat itu akan muncul ketika hidup kita sumpah, ketika kita duka cita, ketika kita kesepian. Tapi kalau kita sedang ikut tur atau dharma wisata, susah ayat firman Tuhan muncul. Yang ingat cuma selfie. Pada waktu kita sedang melakukan perjalanan yang membahagiakan, kita tidak bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika keluarganya berantakan, bisa muncul firman. Pada waktu kita menghadapi tekanan, biasanya bisa muncul firman. Kenapa? Karena salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah mengingatkan kita kepada TikTok ya. Oh bukan. Kepada apa? Kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, berjuang untuk mengingat apa yang pernah engkau dengar, khususnya dari firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak semua yang saya khotbahkan ini adalah firman Tuhan. Yang firman Tuhan adalah nanti ketika engkau lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13, itu firmannya. Yang lainnya firman juanda. Bisa keliru, bisa salah, tapi Alkitab tidak mungkin salah.
maka itu setialah tetap baca Alkitab. Amin. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, melalui bagian ayat ini 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, kita akan merenungkan tentang tetap semangat. Orang yang paling menderita di dunia adalah bukan sakit kanker, bukan karena dia nggak ada uang, bukan karena kontrakannya habis. Orang yang paling menderita di dunia adalah ketika tidak semangat. Maka kalau orang sudah tidak semangat, bawaannya bisa macam-macam. Bisa putus asa, tahu-tahu muncul tumor, bisa migrain, bisa ngamuan, bisa nggak terima dengan apa yang Tuhan kerjakan, bisa lupa dengan semua firman Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa sudah terpojok, karena dia pikir nggak ada pertolongan lagi. Ada Tuhan, iya, tapi dia akan berkata, ya memang ada Tuhan, tapi persoalan saya kan belum selesai juga. Mengapa harus percaya Tuhan? Berapa banyak dari kita ini yang katanya bertuhan, tetapi kita tidak beda dengan seperti orang yang tidak bertuhan. Itu sebabnya saudara, belajar malam hari ini untuk tetap semangat. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 sedang menjelaskan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, khususnya kepada orang-orang Yahudi. Mereka sudah pernah berjumpa dengan Yesus, tapi kemudian Paulus pergi ke tempat lain, lalu mereka dibingungkan oleh rupa-rupa pengajaran. Ada pula yang hidupnya tambah jahat, ada yang suka mempermainkan Tuhan. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang pertama, ini kan 13 sampai ayat yang ke-12, Paulus mengingatkan nenek moyang mereka, yaitu orang-orang Yahudi, karena yang sedang dilayani ini adalah orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. Nenek moyang mereka itu sudah dipimpin tiang api dan tiang awan, tapi mereka juga tetap tidak mau lurus. Bahkan mereka bercabul sampai Tuhan membunuh 23.000 orang. Itu kisah di bagian atas. Kemudian saudara, Paulus mengingatkan, kalau hari ini kau sedang menghadapi pergumulan, jangan gampang putus asa. Tapi kalau rohanimu sedang kuat, jangan sombong rohani. Itu dinasihatkan Paulus di ayat yang ke-14 sampai yang ke-33. Nah saudara, 1 Korintus 10 itu kualitasnya untuk mengubah kita. Tuhan rindu sekali apa yang sudah kita terima dari Tuhan, kita bisa pertanggungjawabkan kepada Tuhan, dan kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Tapi ingat, bukan berarti masalah sudah selesai. Banyak orang berpikir kalau sudah ikut Yesus beres semua, tambah sengsara. Anda kalau ikut Yesus tambah enak, pasti gagal tafsir. Yesus pernah berkata, kalau kamu mau ikut aku, sangkal diri. Jadi sangkal diri itu saudara tahu apa artinya? Diilok, diolok, dihina, dibully, dienyek, nggak mau melawan. Dia boleh berkata bagaimana keadaannya tidak seperti itu, tapi dia tidak akan jadi pendendam. Sisi lain, bukan cuma dia menyangkal diri, tapi yang kedua pikul salib. Bukan sembunyikan di belakang salibmu. Kita yang pikul salib, baru kita bisa ikut Yesus. Maka dari itu saudara dikasih Tuhan, ketika seseorang sudah memiliki Yesus, bukan berarti masalah-masalah akan reda dengan sendirinya. Berapa banyak orang itu sesungguhnya tidak cinta Yesus, tapi cinta mujizatnya Yesus. Banyak orang tidak cinta Yesus, tapi cinta kesembuhan dari Yesus. Orang tidak cinta Yesus, tapi cuma cinta apa yang bisa Yesus buat untuk dia. Makanya kalau berdoa suka maksa Yesus, suka merintah,
suka ngancem Tuhan, mengintimidasi Yesus. Kenapa bisa seperti itu? Karena dipikirnya Yesus itu kayak berhala, kayak dewa, bisa disogok, bisa ditekan. Maka dia pikir pada waktu ikut Yesus, Yesus harus nurut dengan dirinya. Padahal Yesus yang ada dalam Alkitab tidak seperti itu. Mungkin ada Yesus yang lain. Saudara coba tolong bukakan 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Ini bukan bagian dari khotbah itu, cuma saya tunjukkan kepada kita semua. Dalam 2 Korintus 11 ayat yang, oke mundur aja, ayat yang keempat aja. 2 Korintus 11 ayat yang keempat dikatakan sebagai berikut. 2 Korintus 11 ayat yang keempat, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan siapa? Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang mana? Roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Dan Injil yang mana? Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Berarti apa? Ada Yesus lain, ada roh yang lain, ada Injil lain. Saudara, apakah yang engkau sembah betul Yesus, orang dari Nazaret? Apakah yang engkau sedang muliakan adalah Roh Kudus, bagian dari Allah Tritunggal? Apakah yang sedang engkau siarkan adalah Injil Yesus Kristus, atau Injil kemakmuran, atau Injil kesuksesan, atau Injil kemiskinan? Apakah engkau tahu bahwa Injil yang kita miliki adalah Injil seperti yang Alkitab katakan, yaitu kabar sukacita Allah turun menjadi manusia. Dia berinisiatif untuk berjumpa kita. Apakah Injil seperti itu? Kalau memang Injil seperti itu, kenapa kita masih ngamuan? Kalau engkau sudah menikmati Injil seperti itu, kenapa kita gampang putus asa? Mengapa kita gampang kecewa? Mengapa kita suka berkata diri kita tidak berharga? Kalau memang engkau sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, sekarang pikirkan baik-baik bagaimana kita bisa menikmati Injil tersebut dalam hidup kita setiap hari. Nah, sudah dikasih Tuhan, pada waktu kita sedang menikmati kebenaran firman Tuhan, belajar baik-baik untuk memahami firman seperti yang terdapat di dalam Alkitab. Sudah dikasih Tuhan, ayat yang ke-13 khususnya mungkin bisa agak dilamain atau dinyalakan terus supaya nggak mati hidup. Di dalam ayat yang ke-13 kita akan menemukan 3 jawaban tentang mengapa kita perlu tetap semangat. Nah, sekarang kalau saya berkata tetap semangat, saudara jawab pas ya, P-A-S. Nanti kalau saya bilang pas, jawablah tetap semangat. Tetap semangat? Pas. Tetap semangat? Pas. Pas? Tetap semangat. Pas? Tetap semangat. Hari ini kita akan merenungkan tentang tetap semangat. Pas. Bagaimana kita bisa tetap semangat? Kita bisa selidiki di ayat yang ke-13. Sekarang kita akan merenungkan bagian ini untuk menjawab mengapa kita perlu tetap semangat. Lupa tetap semangat. Tadi yang kamu tetap semangat. Huruf pertama adalah P. Pencobaan itu biasa. Dikatakan di situ, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang apa? Biasa. Jadi kalau ada orang berkata seperti ini, masalahku luar biasa, kira-kira yang benar itu Alkitab atau orang yang punya masalah? Alkitab toh? Berarti orang itu berkata masalahnya dia luar biasa, berarti dia nggak benar-benar luar biasa kan? Karena Alkitab berkata pencobaan-pencobaan itu apa? Biasa kan? Bukan luar biasa toh? Apa buktinya pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa? Apa kira-kira buktinya? Kita bisa mengatasi.
Bagus, kita bisa ngatasi. Apalagi? Ya, ada jalan keluar. Bagus. Apalagi? Kalau pencobaan-pencobaan kita biasa, buktinya adalah doamu nggak dijawab. Kenapa? Bagi Tuhan masih biasa kok. Ngapain? Aku bantu dia. Siapa di sini yang pernah punya anak kecil atau punya cucu baru pertama kali belajar jalan? Pada waktu sedang belajar jalan, orang Surabaya berkata, tiba-tiba dia jatuh, nyonyor, mukanya mungkin berdarah-darah. Apakah orang tuanya langsung berkata begini, mulai hari ini kamu gak usah jalan ya, mama akan menggendongmu sampai memutih rambutmu? Apakah begitu? Tidak, bukan? Tapi orang tuanya berkata, kamu bisa, kamu kuat, ayo kamu mampu kok. Tapi anak itu sedang kesakitan. Tapi orang tua bisa tahu kamu harus bisa berjalan. Kalau tidak, akan menjadi benalu. Kalau dia tidak bisa berjalan, mengganggu keluarga ini. Makanya dipaksa untuk berjalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu lebih daripada kita. Kita sudah, Tuhan punya pengalaman yang lebih banyak tentang kehidupan manusia. Dia tahu sekali ciri-ciri orang. Maka dari itu saudara, kalau hari ini engkau sedang berdoa tapi belum dijawab oleh Tuhan, karena menurut Tuhan apa yang kau alami adalah hal yang apa? Biasa. Coba bilang kiri kananmu, masalahmu biasa kok. Iya, gak usah lebay. Bilang kiri kanan, gak usah lebay, gak usah cengeng, karena kita punya Tuhan. Maka pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan apa? Biasa. Yang pertama saudara, mengapa kita perlu tetap semangat? Karena pencobaan itu biasa. Saudara dikasih Tuhan, dikatakan di awal situ pencobaan-pencobaan. Di dalam bahasa Yunani itu mempergunakan kata perasmos. Itu bisa berarti pencobaan atau ujian. Bisa itu pencobaan, tapi bisa juga berarti ujian. Kalau ujian sendiri saudara, dalam Yakobus, kitab Yakobus itu ada bahasa Yunani yang lain. Nah sekarang kita cari tahu bagaimana sebuah masalah itu disebut pencobaan, bagaimana sebuah masalah itu disebut dengan ujian. Nah saudara, saya kasih contoh langsung ya. Saya ini lagi batuk gatel, jadi nggak enak sekali ngomongnya ini. Jadi sudah hampir 2 minggu suara hilang, tapi tiap hari harus ngajar, harus pelayanan, sudah minum obat, keluar lagi gatelnya, keluar lagi. Jadi saya keli Anda tahu dikeli-kelikan, lagi ngomong itu dia kepingin keluar aja gatelnya tadi, tapi lupakan aja ya. Sekarang kembali lagi. Minum. Iya, oh minum ya. Oh minum, puji Tuhan, ingatkan minum ya, supaya gatelnya turun ya. Oke, nah saudara dikasih Tuhan, terima kasih diingatkan ada minum di sini. Nah saudara, bagaimana kita bisa menikmati sebuah masalah? Itu adalah pencobaan atau itu adalah sebuah ujian. Saya kasih studi kasus, langsung masalah. Pada waktu peristiwa COVID kemarin, ini ada pengantin muda suami istri, punya anak masih kecil. Singkat cerita, suaminya dipanggil Tuhan. Ketika mereka sedang nyicil rumah, kemudian anak masih kecil, lalu dipanggil Tuhan. Padahal suami istri ini aktif pelayanan, tapi suaminya meninggal dunia. Lalu saudara, apa yang terjadi? Istrinya marah-marah sama Tuhan, nangis-nangis. Kemudian mamanya pada waktu penguburan itu kan datang dari daerah, ada di tempat itu. Lalu ditenang-tenangkan si istri ini, sudahlah, sudah ini memang dari Tuhan, kehendak Tuhan. Enak aja mama ngomong seperti itu. Kenapa Tuhan melakukan seperti ini? Apa salah saya? Kami pelayanan, kami melakukan semua yang kami lakukan.
Tapi kenapa bisa seperti ini? Anaknya cewek ini tambah lama tambah stres, kemudian dibawalah pulang oleh mamanya dari rumah yang kreditan tadi ke rumahnya di sebuah kota. Sampai di tempat itu anaknya masih marah-marah, masih teriak-teriak mengingat, jengkel sekali sama Tuhan. Apa yang terjadi setelah itu saudara? Anaknya dipanggil Tuhan. Rupa-rupanya virus itu dibawa ke sana. Kemudian anaknya dipanggil Tuhan. Dia tambah marah bukan? Dia tambah jengkel bukan? Pada waktu dia marah, waktu dia jengkel, mamanya dipanggil Tuhan. Sisa dia sebatang kara. Sekarang kita lihat ya. Pada waktu sisa sebatang kara ini, masalahnya berat luar biasa kan? Tapi kenapa Tuhan tidak nolong? Karena pencobaan-pencobaan itu apa? Nah, baru tahu kan? Pencobaan itu biasa kan? Maka pada waktu kita berkata luar biasa, berarti jangan sampai suami kita, istri kita, anak kita jadi berhala kita. Kita punya Tuhan. Kenapa kita begitu marah dengan Tuhan? Mungkin kau terlalu sayang. Selain Tuhan, begitu kau cintai sampai kau tidak bisa mencintai Tuhan. Maka di situ Tuhan mengizinkan satu peristiwa itu terjadi. Nah, sekarang kita pikirkan di sini, apakah itu masuk bagian atau kategori sebagai pencobaan atau ujian? Dua-duanya. Lihat ya, apa jawabannya? Itu bisa menjadi pencobaan kalau si ibu muda tadi semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Tapi itu menjadi sebuah ujian, semakin hari dia semakin dekat dengan Tuhan. Jadi pencobaan atau ujian yang kita alami tiap hari sesungguhnya adalah keputusan di tangan kita. Apakah itu sebagai pencobaan ataukah itu sebagai ujian? Saya tidak tahu masalah apa yang sedang Bapak Ibu hadapi hari ini. Mungkin masalah keluargamu, mungkin masalah ekonomimu, mungkin masalah pergumulan hidupmu. Tuhan itu baik. Dia bukan cuma bisa menyelamatkan kita, Dia bisa memelihara. Tetapi bukan berarti semua persoalan akan dilewatkan. Bukan berarti kita tidak menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Namun demikian, firman hari ini berkata, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan apa? Biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Berarti Tuhan tetap berdaulat. Apapun yang kita hadapi itu sudah terukur. Dia sudah tahu sekali kapasitas kita masing-masing. Dia sangat mengasihi kita. Makanya pada waktu peristiwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka ketakutan luar biasa lalu bersembunyi karena Tuhan Allah jalan di Taman Eden tadi. Lalu ditanya Allah, hai Adam, di manakah engkau? Dia ketakutan. Coba bayangkan kalau bukan Tuhan yang inisiatif untuk cari Adam dan Hawa, maka hubungan mereka berdua selama-lamanya tidak harmonis. Tidak akan ada pengampunan kalau bukan Tuhan yang mencari Adam dan Hawa. Kalau Tuhan Allah tidak mengasihi Adam dan Hawa, maka dibiarkan begitu saja. Tapi yang salah adalah Adam dan Hawa, tapi yang mengampuni adalah Tuhan. Kenapa kok Tuhan bisa mengampuni, saudara? Saya kasih ilustrasi lagi. Bapak, ibu, suami, istri. Saudara pernah bertengkar kan? Dengan suamimu, dengan istrimu kan? Pertama yang ngajak ngomong pada waktu kali bertengkar itu suami atau istri? Siapa? Oh, suami. Oh, istri. Atau mertua? Saudara, kata orang Surabaya yang ngomong pertama kali itu sing waras iya, sing waras ngalah. Kalau tidak mau ngalah, ini berantakan. Tuhan Allah itu waras. Makanya pada waktu Adam dan Hawa dia jauh dari Tuhan,
dan dia tahu bahwa itu sudah melebihi kekuatan dirinya sendiri, maka Tuhan Allah yang langsung mencari Adam dan Hawa. Tuhan Allah begitu mengasihi kita. Hari ini pun juga Dia sedang mencari saudara dengan pergumulanmu masing-masing. Apapun yang kau hadapi, ingat engkau punya Tuhan. Engkau tidak pernah sendirian. Dia terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dia mengerti apa yang sedang menjadi pergumulan kita setiap hari. Tetap semangat. Pencobaan itu biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tetap semangat. Yang kedua, Allah itu setia. Pertama, pencobaan itu biasa. Yang kedua, Allah itu setia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai apa? Melampaui kekuatanmu. Perhatikan baik-baik. Mengapa kita perlu tetap semangat? Karena Allah itu setia. Saudara, jangan cari kesetiaan di muka bumi ini. Apakah suamimu tidak pernah mengkhianati engkau? Apakah istrimu tidak pernah menyakiti engkau? Sesungguhnya apa yang kita hadapi tiap hari itu menggambarkan betapa manusia tidak mungkin bisa setia kepada siapapun juga tanpa sebuah kepentingan. Manusia itu adalah makhluk homo economicus. Kalau nggak menguntungkan, nggak mau dilakukan. Makanya kalau datang ke Tuhan, kalau nggak diberkati, dia nggak mau beribadah. Dia tidak akan ikut Yesus kalau tidak ada jaminan keselamatan. Manusia yang berdosa terbatas ini juga ternyata adalah makhluk yang memikirkan untung rugi dalam hidupnya. Saya kasih contoh. Siapa di sini pernah pacaran? Pernah? Oh, kawin tangkap? Oh, enggak ya? Pernah pacaran ya? Oke, coba ingat-ingat. Bapak Ibu, pada waktu pacaran dulu, ketemu seseorang lawan jenis tadi, yang lawan jenis ya, laki ketemu perempuan, perempuan ketemu laki. Pertanyaannya adalah, pada waktu ketemu, engkau ingin memiliki dia, itu apakah diawali dengan cinta atau pasangan itu menguntungkan nanti? Pada waktu pacaran dulu loh, ketemu pacar itu dulu, Anda tuh langsung jatuh cinta atau mikir untung punya pacar dia? Cinta dulu. Kenapa cinta, Om? Senang. Kenapa senang? Gara-gara apa? Cantik. Cantik toh? Cantik tuh untung apa rugi? Nah, untung toh? Tapi untungnya nggak kelihatan. Manis. Nah, manis tuh untung toh? Iya, untung. Jadi manusia itu jatuh cinta, kalau nggak untung, dia nggak mau cinta. Luru ono. Jadi manusia itu kalau tidak menguntungkan, nggak mau setia. Makanya pada waktu dulu saudara tahu, pertama kali jatuh cinta itu, wah baru nikah, bangun pagi sama sayangnya dibuatin kopi kan? Karena dia begitu mencintai, dia terus kata sayang. Tiap hari disiapin kopi atau disiapin teh. Kemudian setelah menikah 5 tahun, kemudian sudah berubah. Pada waktu pagi hari, kopi sama teh nggak langsung hadir, tapi hadir bahan bakunya. Nah itu loh, ono masak dewa jo males gitu loh. Itu kan ada tehnya, ada kopinya kan. Jangan males, masak sendirilah. Wah, saudara, itu sudah 5 tahun nikah. Kemudian 10 tahun menikah, saudara, bukan cuma masalah teh materinya disediakan, tapi langsung berkata begini, coba lihat di lemari, itu sudah tak sediani teh sama kopi di lemari. Sudah beda kan? Tapi nanti kalau sudah 15 tahun atau 20 tahun menikah, pagi hari nggak ada teh, nggak ada kopi, ketika dia minta, tuku dewe, nyari sendiri, maker gitu loh. Sudah berubah kan? Makanya saudara, pada waktu muda engkau cinta luar biasa. Tapi semakin lama
Lihat wajahnya pasangan Anda kok tambah gak karuan gini modelnya ya. Mbak tambah cantik, nggak tambah ganteng. Ayo jujur-jujuran. Kalau ketemu yang lebih muda, cantik mana, ganteng mana. Kalau saudara masih ngomong cantik, ganteng yang itu, silakan periksa ke dokter mata. Jangan-jangan ada persoalan di situ. Pasti ada perubahan kan. Tambah lama orang tambah elek. Pasti itu saudara. Tambah keriput, cekak maki, sudah nggak jelas, brodol semua rambutnya. Artinya saudara, sudah ada perubahan bukan di dalam hidup orang itu, tetapi beda dengan Tuhan. Dikatakan di situ Allah itu setia. Berarti apa? Meskipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Kata surat Timotius. Tetapi kalau manusia setia suka berkata begini, jika kamu setia, aku baru setia. Kenapa ada orang kalau pasangannya selingkuh, dia tidak mau setia terus? Pernahkah engkau tahu ada pasangannya menyakiti, dia tidak lagi setia lagi? Tapi Tuhan Allah tidak. Mereka menunggu umatnya sekian lama. Dia terus berkarya untuk umatnya. Karena dia begitu setia. Dia tahu sekali kalau bukan inisiatif Tuhan Allah, maka orang tersebut tidak akan pernah berdamai dengan dia. Allah yang setia seperti ini, Dia yang lebih dulu mencari kita dengan kabar sukacitanya Injil. Tetapi ingat baik-baik, tidak semua orang suka dengan Tuhan Allah. Mengapa? Karena dia dicengkram oleh dosa. Pada waktu seseorang cengkram oleh dosa, bawaannya ingin terpisah dari Tuhan Allah. Saudara tahu tidak? Apakah pekerjaan daripada setan? Pekerjaan setan cuma satu, yaitu membuat engkau tidak bisa menikmati Tuhan, tidak bisa percaya kepada Tuhan, tidak bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Cuma itu kerjaannya. Kecelakaan itu cuma bunga-bunga. Dari kecelakaan membuat kita ragu-ragu dengan Tuhan. Sakit penyakit itu cuma bunga-bunga supaya kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Berapa banyak kita sekian lama engkau mengikut Tuhan, tapi kadang-kadang masih mikir dukun, masih mikir paranormal, masih mikir pinjol, masih mikir pertolongan manusia. Kenapa engkau tidak bisa menikmati Tuhan? Allah yang dijelaskan oleh Alkitab adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah tidak setia, senantiasa setia. Apapun keadaan kita, Dia tetap setia. Pada waktu kau sedang selingkuh, Dia tetap setia. Pada waktu kau menjauhi Tuhan, Dia tetap setia. Pada waktu kau sedang hidup dalam dosa, Dia tetap setia. Bahkan kesetiaannya itu membuat Dia sampai turun ke dalam dunia, menjadi manusia yang bernama Yesus. Pada waktu Dia turun ke dalam dunia, itu tanda betapa Allah mengasihi kita. Dia betapa setia dengan kita. Bahkan Dia, Yesus Kristus sebagai manusia, Dia mati di atas kayu salib. Pada waktu di atas kayu salib Dia berkata, sudah selesai. Apa sudah selesai? Bahwasanya apa yang kita sudah lakukan selama sekian waktu, yang membuat Tuhan itu dikecewakan, disakiti, sudah Yesus ambil alih. Dan Dia berkata sudah selesai. Barang siapa mau percaya kepada Yesus, Sang Tuhan dan Juru Selamatnya, dosanya sudah diambil alih oleh Dia. Hidup kita sudah ditebus, kita sudah menikmati pengampunan. Kenapa kalau hari ini kau sudah menikmati Yesus, tidak bisa mengampuni orang lain, tidak bisa berdamai dengan orang lain? Dia lebih dulu sudah lakukan untuk kita. Bukan kita yang untuk Dia, tapi Dia yang untuk kita. Karena Dia tahu sekali kita tidak mungkin bisa menyenangkan Tuhan tanpa Dia yang turun tangan lebih dulu. Itulah kabar sukacita, itulah berita sukacita. Bahasa lainnya adalah Injil. Maka pada waktu seseorang menikmati Yesus, dia harus mengalami perubahan hidup. Dia tidak sama seperti yang dulu. Pada waktu dia menghadapi pergumulan, dia tetap tenang karena dia tahu Allah itu setia. Pada waktu dia sedang menghadapi sakit penyakit, dia tetap tenang karena dia tahu Allah itu setia. Meskipun dunia bergoncang, dia tetap tenang karena dia tahu Allah itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia kepada kita. Bukan cuma masalah yang fana,
tapi sampai kehidupan yang kekal. Dia setia, dia jamin melalui darah anaknya Yesus Kristus. Dan dia mengirim Roh Kudus adalah jaminan bagi kita. Untuk apa? Untuk menikmati janji-janji dia, di mana kita pasti akan diselamatkan suatu hari nanti. Amin. Amin. Kalau kita sudah dijamin untuk hidup yang kekal, kenapa hidup yang fana ini kita tidak bisa berdamai dengan sesama? Kenapa kita tidak bisa menerima keadaan kita seperti apa adanya? Mengapa kita tetap meragukan Tuhan? Saya tidak tahu apa yang sedang engkau gumulkan. Dengar baik-baik, Allah itu setia. Tidak seperti suamimu, tidak seperti istrimu, tidak seperti anakmu, tidak seperti teman-temanmu. Dia setia, tidak pernah tidak setia. Kalau kita tahu Allah itu begitu setia, hari ini ambil keputusan supaya hidupmu lebih hari lebih baik. Belajar mengampuni suamimu, karena kita sudah diampuni oleh Tuhan Allah. Belajar berdamai dengan istrimu, karena engkau sudah didamaikan oleh darah Yesus dengan Tuhan Allah. Dia sudah lakukan lebih dulu. Kalau dia sudah lakukan lebih dulu, apa yang kita hadapi selama di dunia ini hanya sementara, bukan yang kekal. Makanya Rasul Paulus, saudara, berkali-kali dia berkata, mengucap syukurlah senantiasa, tetaplah bersyukur. Siapa di sini pernah bersyukur? Pernah bersyukur? Amin. Bersyukur karena apa? Kebaikan Tuhan. Siapa bersyukur anaknya nggak naik kelas? Siapa bersyukur penyakitnya nggak sembuh-sembuh? Siapa bersyukur ekonominya nggak beres-beres? Nggak ada kan? Tinggal pilih salah satu yang benar teksnya atau pemahaman kita tentang ayat Alkitab. Kan ayat Alkitab berkata tetaplah bersyukur, mengucap syukurlah senantiasa, continuous, terus menerus, tidak boleh tidak. Apakah bisa? Kalau nggak bisa teksnya salah dong. Berarti di mana masalahnya? Saudara, ketika Paulus mengirim surat-surat, dia suka berkata mengucap syukurlah, tetaplah bersyukur. Itu tidak persoalan yang duniawi, yang fana. Hari ini kau sakit, besok sembuh. Hari ini sehat, besok sakit. Kalau nggak ada orang sakit, apa yang terjadi? Apotek tutup, rumah sakit tutup. Saya pelayanan di rumah sakit, saudara. Kemudian di doa terakhir, biasanya mereka minta tolong, Pak Pendeta tolong doakan supaya rumah sakit ini tambah maju. Isi doanya apa? Banyak yang sakit. Banyak pasien. Banyak? Iya. Dari mana pasiennya? Dari segala orang. Baik percaya Yesus sama tidak percaya Yesus kan sama toh? Sama. Saya juga melayani di pengusaha peti mati. Kemudian di ujung, lalu kemudian Pak Pendeta tolong berdoa untuk usaha peti mati ini supaya tambah laris. Isi doanya apa? Sudah tahu kan? Jadi kalau kita tahu, itulah keadaan kita, orang-orang yang fana. Nggak usah marah-marah dengan Tuhan. Tapi Paulus berkata mengucap syukurlah senantiasa. Kenapa? Yang pertama karena Allah setia. Bersyukur. Dan yang kedua, saudara, apapun persoalanmu, bahwasanya engkau akan menikmati Yesus Kristus suatu hari nanti di surga yang kekal. Bukan sementara, bukan yang fana. Makanya pikirkan perkara-perkara yang di atas sana. Kenapa cuma mikirkan yang sementara? Hari ini kau punya uang banyak, suatu hari kau dia panggil Tuhan, uangnya kau buat apa? Hari ini kau begitu jahatnya luar biasa, suatu hari kau dipanggil Tuhan, apa untungnya? Hari ini sudah saya tidak tahu masalah Anda seperti apa. Tapi kalau hari ini kau masih sedang marah dengan seseorang, sedang jengkel dengan seseorang, ingatlah firman Tuhan hari ini. Allah itu setia. Tidak pernah dia tidak setia. Tetap semangat. Pertama pencobaan biasa. Yang kedua Allah setia. S yang terakhir selalu ada jalan keluar. Perhatikan, pada waktu kamu dicobai,
ia akan apa? Memberi kepadamu jalan keluar. Kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Anda mau menikmati jalan keluar? Mau? Oke, saya mau tanya, siapa yang kepingin mujizat? Tidak ada? Ada? Pertanyaannya, sebelum ada mujizat harus ada apa? Masalah. Mau? Mau enggak? Lah enggak ada masalah, kenapa minta mujizat? Siapa mau disembuhkan? Sebelum ada sembuh ada apa? Jadi ada masalah, baru ada jalan keluar kan? Kalau nggak ada masalah, nggak ada kan? Makanya orang kalau nggak punya masalah, itu lupa Tuhan. Makanya di dalam cerita ini saudara, ada orang yang sombong, tapi ada orang yang putus asa. Ketika menghadapi persoalan, maka diingatkan, ketika kita menghadapi tekanan yang begitu berat, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan. Jadi pada waktu kita sedang ada persoalan, Ia akan memberikan. Pada waktu kita sedang menghadapi sakit penyakit, Ia akan memberikan. Apa yang Dia akan berikan? Kepadamu jalan keluar. Yang sakit bukan sembuh, tapi jalan keluar. Yang punya utang bukan lunas, tapi jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi sudah dikasih Tuhan. Mungkin kau dengar ini berbeda kan dari pikiran orang. Jalan keluar itu adalah sehingga kamu dapat menanggungnya. Sakit boleh, tapi kita bisa nanggung. Punya hutang boleh, kita bisa nanggung. Persoalan keluarga ada, boleh, kita bisa nanggung. Kenapa kita bisa nanggung? Karena Allah itu setia. Dia tidak pernah tidak memperhatikan kita. Dia senantiasa setia. Dia sangat mencintai kita. Maka apapun persoalan, Dia akan memberikan jalan keluar. Baru-baru ini ada sebuah kesaksian. Teman saya punya teman itu misionaris di pedalaman Papua. Dia orang asli sana, tapi pernah di Jawa. Dia punya 4 gelar. Dia sekolah sampai S2. Mestinya dia itu bisa enak kerja di tempat yang nyaman, tapi dia mengabdikan hidupnya di pedalaman Papua. Suatu hari sama teman saya itu tidur sekamar. Tiba-tiba pada waktu bapak ini buka bajunya, dia sedang pakai korset. Pada kurus. Anda tahu korset no? Yang untuk supaya perutnya nggak jemblong itu loh. Iya, dipakai kenceng sekali. Lalu dia tanya, Pak, kenapa bapak pakai korset? Apa nggak tersiksa? Padahal sudah kurus. Kenapa bapak pakai ini? Dia lalu cerita. Dulu pada waktu muda, dia olahraga judo, yang banting-banting itu. Suatu hari dia kebanting, lalu kena tulang sini sakitnya luar biasa. Tapi karena olahragawan, dia tidak merasakannya. Tapi suatu saat sakitnya kambuh. Tapi tidak rasakan lagi. Suatu saat sakitnya kambuh. Dia tidak rasakan lagi. Hingga suatu hari ada kesempatan, dia pergi ke Surabaya, di check up di 2 rumah sakit hebat di Surabaya. Ada yang donasi dia. Ketahuan, ternyata tulangnya itu pernah retak. Lalu syarafnya kecepit di situ. Jadi pada waktu syarafnya kecepit, dia sakitnya luar biasa. Kemudian dibenahi, tapi tidak bisa sempurna. Dia kembali lagi ke ladang pelayanan. Hingga suatu hari ada yang membayar dia pergi ke Singapura untuk operasi. Uang yang besar sekali. Pada waktu mau operasi, itu ditanya seseorang yang bawa dia ke dokternya. Dok, apakah setelah operasi ini 100% bisa sembuh? Dokternya berkata 50% sembuh, 50% lumpuh. Dan dia berkata, saya tidak operasi. Saya kembali lagi ke ladang. Biarlah saya mati di sana dengan keadaanku seperti ini. Kalau dia sedang kesakitan saudara, dia sampai tidur di cari tempat yang datar, dia tahan tangannya supaya keretak gini. Dia mengalami itu bertahun-tahun.
Saya dengar dia di ladang di Papua hampir 20 tahun, dia sakit sekali. Kita tidak seperti itu. Saya tidak tahu apa yang sedang kau hadapi hari ini, tapi ingat, dia tetap beritakan Injil dari satu tempat ke tempat lain. Di sana jalannya tidak lurus, tidak bisa naik mobil, naik helikopter atau jalan kaki. Dia harus berjalan kaki berkilo-kilometer dengan kesakitan yang luar biasa. Itu yang dilakukan oleh Paulus pada waktu dia sedang pelayanan. Dia melewati jalan yang hampir 10.000 km. Dia melewati 3 benua. Kemudian dia sedang dalam keadaan sedikit rabun, mungkin katarak pada waktu itu. Dia agak bungkuk, ada duri dalam daging. Dia ada persoalan dengan hidupnya, tapi dia terus memberitakan Yesus. Kenapa? Karena dia percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Maka dari itu hari ini, kalau engkau sudah memiliki Yesus, kau sudah memiliki Injil itu, tunjukkan kepada mertuamu, tunjukkan kepada istrimu, tunjukkan kepada besamu, tunjukkan kepada anakmu. Orang Kristen masih ada, aku orang Kristen. Maka pada waktu engkau sebagai orang Kristen dan menghadapi pergumulan, ingat, tetap semangat. Pencobaan itu biasa. A. Allah itu setia. S. Selalu ada jalan keluar. Siapa pernah ke Kota Batu? Tahu Kota Batu? Di sana ada PNS, Batu Night Spektakuler. Ya, pernah lihat? Pernah masuk itu? Itu bagusnya siang hari ya? Oh malam ya, namanya night juga toh. Night pasti malam hari. Nah, di dalam permainan wahana itu ada satu permainan namanya rumah kaca. Siapa pernah masuk? Jadi masuk di sini, muter-muter nanti keluarnya di sana. Pernah masuk? Pernah masuk Kak? Pernah. Waktu mau masuk tuh doa nggak? Nggak doa toh? Oh masih tidak doa ya? Oke. Siapa yang sudah gerang, udah gede, masuk doa? Ada? Kenapa nggak doa? Karena engkau tahu pertama permainan. Yang kedua kita tahu ada jalan keluar kan? Makanya engkau percaya aja. Saudara, suatu hari saya masuk. Pada waktu masuk, lebih mudah dari ini ya, masuknya, tapi tidak kecil. Pada waktu saya masuk, ngalami kebuntuan. Pada waktu buntu, saya minggir. Pada waktu minggir, ada gadis-gadis seperti ini ikuti saya dari belakang. Pada waktu dia ngikutin saya, dia sudah tahu kan ada kaca semua kan? Dia deket, saya kaget. Dia mencolok langsung. Dia berkata, "Om, kenapa kok ngagetin Om?" Dia bilang gitu. Saya tanya, "Kenapa kamu ikut saya?" Lalu dia berkata, "Iya Om, karena saya tidak bisa jalan keluar." Loh saya juga, kita senasib, tidak bisa jalan keluar. Ayo kita cari jalan keluarnya. Tapi saya tahu ada pintunya kan? Iya. Akhirnya kita cari jalan keluar. Saudara, saya dengar di Australia ada wahana seperti ini. Itu hampir 1 hektar di hutan-hutan. Bisa masuk pagi, bisa keluarnya sore loh. Bisa nangis-nangis kita di situ. Demikian hidup kita, ada pintu masuk ketika engkau lahir dari kandungan ibu. Saya percaya suatu hari ada jalan keluar. Ketika di Kembang Kuning atau di Keputih, itu tempat makam kan, jalan keluar toh. Tapi kalau selama perjalanan ini kita diberikan jalan keluar, bersyukurlah. Tapi kalau tidak ada jalan keluar, suatu hari pasti ada jalan keluar. Makanya jangan takut. Allah itu setia, bukan cuma menjamin hidup kita selama di dunia, tapi sampai kepada hidup yang kekal. Dan apa yang terjadi setelah itu? Waktunya habis. Silakan, sudah selesai. Ayo berdiri. Saudara kira ini ilustrasi mungkin ya? Sudah selesai, ayo silakan balik berdiri semua. Tetap semangat. P pertama tadi apa? Pencobaan itu biasa. A yang kedua apa? Allah itu setia. S itu apa? Selalu ada jalan keluar. Tetap semangat. Silakan tunduk kepala saudara. Saya tidak tahu masalah Anda seperti apa hari ini. Tapi kalau hari ini engkau belum memiliki Yesus, buka hatimu, terima Yesus menjadi bagian hidupmu. Katakan hari ini, Tuhan Yesus, aku mengaku dosa, ampuni saya, sucikan saya. Hari ini saya membuka hati saya, mengundang kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tapi kalau hari ini kau sudah memiliki Yesus,
Sekarang berdoalah supaya kau bisa melewati pergumulan hidupmu. Ingat, Dia sudah mengampuni kita. Belajar untuk mengampuni orang. Dia sudah menyelesaikan semua persoalan kita. Kenapa kita tidak bisa berdamai dengan siapapun juga? Berdoalah kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kita masing-masing. Dia tahu apa yang sedang kau hadapi. Tapi pastikan engkau memiliki Yesus menjadi bagian hidupmu. Saya berikan waktu sejenak masing-masing berdoa kepada Tuhan. 15 detik. Semua berdoa, semua berdoa, semua berdoa. Katakan isi hatimu kepada Tuhan. Terima kasih. Kami percaya malam hari ini suaramu menyapa setiap kami. Apapun keadaan kami ketika kami datang, ketika sebentar lagi kami pulang dari tempat ini, pikiran kami dirubah oleh kebenaran firman. Hidup kami diberkati oleh Tuhan karena ada jaminan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Tambah-tambahkan minyak urapan-Mu di dalam pelayanannya. Tambah-tambahkan roh hikmat, marifat dari Tuhan di dalam setiap pelayanannya. Sehingga dimanapun hamba-Mu berada untuk melayani di sana, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan dicurahkan. Berkati dalam hidupnya sehari-hari, di dalam pelayanannya, di dalam kegiatannya mengajar, di dalam rumah tangganya. Tuhan memberkati senantiasa. Pakai makin hari makin heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga dengan setiap kami yakin dan percaya kehadiran kami tidak ada yang sia-sia. Ketika kami pulang, kami membawa mujizat daripada Tuhan. Kami membawa penuh berkat Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Sertakan malaikat-Mu mengiringi perjalanan kami pulang. Tibakan di rumah kami semua dalam keadaan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Pertemukan kami kembali di doa malam bulan April nanti, dan ibadah Mandarin besok hari Minggu. Semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebelum kami pulang dari tempat ini, kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan untuk kami pulang membawa berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan bawa berkat anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kecintaan dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari katakan amin. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Ibadah doa malam akan libur 2 kali hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati.